Teman-teman sekalian, saya dapat update kabar terbaru untuk rekan-rekan sekalian bahwa harapan kami dari kuasa 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon, ya, dengan pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan dengan kabinet merah putihnya, tentu kita menaruh banyak harapan kepada pemerintahan yang baru. Apalagi di dalam kabinet merah putih ada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MM, selaku Wamenko, ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, yang mengkoordinasikan ketiga kementerian di kabinet merah putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Tentu di tangan Bapak Menko Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan juga Bapak Wakil Menko Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MM, kita berharap banyak bahwa departemen di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM dan Permasyarakatan ini dapat memperbaiki carut-marut hukum yang terjadi selama ini. Belajar dari pengalaman kasus Vina dan Eki di Cirebon, banyak hal harus kita perbaiki dalam hal bidang penegakan hukum ini. Bahwa yang paling penting untuk segera kita perbaiki adalah penguatan kepada seluruh stakeholder dari penegakan hukum, mulai dari kepolisian, mulai dari lanjut dengan kejaksaan, lanjut dengan hakim, ya, dan juga pengacara. 4 pilar ini, penegak hukum ini sangat penting dalam menegakkan keadilan hukum. Kalau semua fungsi ini berjalan, saya yakin peristiwa Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ini tidak akan terjadi. Kenapa? Di dalam peristiwa Vina dan Eki di Cirebon, kan di situ diduga ada unsur penyiksaan, ada unsur intimidasi, ada unsur rekayasa terhadap kasus tersebut. Saya yakin kalau kita ini berpegang kepada pedoman tentang hukum acara pidana yang berlaku di Republik Indonesia, apalagi saat pertama itu diikuti mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan dilakukan dengan scientific investigation dan ada scientific evidence, ya. Saya pikir ini tidak akan terjadi, apalagi ya prinsip Miranda Rules, ya, hak para tersangka, hak para terdakwa dipenuhi dengan didampingi oleh penegak hukum. Saya yakin kalau ini dilakukan secara benar, ya, saat itu dilakukan, maka tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi peristiwa Vina dan Eki ini. Ini disebut sekarang ini mulai terkuak yang namanya entah itu adalah peradilan sesat, hak-hak tersangka terdakwa saat itu tidak dipenuhi sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dan juga LPSK yang melakukan talaah, melakukan investigasi mandiri, ya, sudah menyimpulkan, dan kami pun dari kuasa hukum menyimpulkan hal yang sama. Saya pikir sungguh ironis, negara yang begitu besar yang ada di negara Republik Indonesia dengan hukum yang demikian. Tentu kita berharap banyak sekali lagi kepada pemerintahan baru, khususnya kepada Kementerian Menko, ya, Hukum, HAM, ya, Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita berharap banyak. Ada Pak Yusril di situ, ada Pak Prof Otto di situ. Saya yakin mereka ini ada praktisi-praktisi yang selama ini mengikuti tentang perjalanan hukum di Indonesia. Harapan saya bahwa mereka ini akan menjadi panglima di hukum di Indonesia ke depan, dan peristiwa Vina dan Eki yang lain yang tidak muncul, ya, kita selesaikan satu demi satu untuk penegakan hukum. Intinya tidak boleh negara ini menghukum seseorang yang
tidak bersalah. Ya. Prinsip hukum pidana di Indonesia jelas, siapa yang berbuat, dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum pidana. Bukan yang dia tidak buat lalu kita menghukumnya. Itu prinsip dasar. Ya, hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa sesuai dengan Miranda Rules dan juga hak-hak yang lain dari bebas penyiksaan, mendapatkan keterangan dengan pola penganiayaan, pemaksaan, pengengkangan hak dan sebagainya, itu tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Ya, saya berharap dari pemerintah Indonesia ini dengan penguatan keempat penegak hukum tadi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, dan juga pengacara. Kalau kita sama-sama berkeinginan untuk menegakkan aturan ini, maka saya yakin kita akan memperoleh satu cita-cita yang kita inginkan. Indonesia memiliki keadilan hukum bagi masyarakat bawah. Jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jayalah Indonesia.